Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Adinda Sheila Amandita, NIM 2018 10 11 03 11 019 kelas J, Hukum Ekonomi Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Jadi kita bertemu lagi nih. Tapi di kesempatan kali ini saya ingin memaparkan materi terkait. Ya, bener banget. Jadi, hari ini saya ingin memaparkan materi terkait apa itu surat berharga, lalu apa itu surat yang memiliki harga, dan apakah mereka adalah dua hal yang berbeda. Jadi, memang sekilas agak mirip ya teman-teman antara surat berharga dan surat yang memiliki harga ini, tetapi mereka berbeda loh artinya. Mau tahu nggak? Langsung aja yuk kita bahas. Oke, jadi langsung aja kita bahas mengenai surat yang berharga. Jika ditinjau dari segi pengertian, surat yang berharga adalah sebuah dokumen yang diterbitkan sebagai pemenuhan suatu prestasi berupa pembayaran sejumlah uang, sehingga berfungsi sebagai alat bayar kepada pihak yang memegang surat tersebut, baik pihak yang diberikan surat berharga oleh penerbitnya, ataupun pihak ketiga kepada siapa surat berharga tersebut dialihkan. Nah, setelah ini saya ingin menjelaskan mengenai fungsi daripada surat berharga. Jadi, fungsi daripada surat berharga itu ada 3. Yang pertama, sebagai surat bukti hak tagih atau surat legitimasi. Maksudnya itu gimana sih? Jadi, maksudnya itu adalah sebagai surat bukti diri bagi pemegang sebagai orang yang berhak. Lalu yang kedua, sebagai alat pembayaran atau alat tukar uang. Maksudnya, jadi surat berharga ini sering digunakan sebagai alat bayar dalam transaksi perdagangan modern, khususnya di kalangan para pengusaha. Banyak pengusaha yang menggunakan surat berharga ini, teman-teman, karena untuk alat bayar transaksi perdagangan, karena dianggap lebih aman, praktis, dan memiliki gengsi atau bahasa kerennya itu price tag tersendiri. Lalu fungsi yang ketiga yaitu sebagai alat untuk memindahkan hak tagih, yakni dapat diperjualbelikan dengan mudah. Jadi, untuk surat berharga itu sendiri, dia bisa diperjualbelikan, teman-teman. Oke, selanjutnya saya ingin menjelaskan materi terkait contoh daripada surat berharga. Nah, jadi contoh yang saya paparkan ini itu dia tidak jauh-jauh dari kehidupan kita sehari-hari. Contohnya seperti yang ada di PPT ini, credit card. Jadi untuk credit card ini hampir semua orang udah punya ya, termasuk mahasiswa seperti saya sendiri. Jadi untuk pengertiannya itu sendiri, credit card itu ialah kartu plastik yang dikeluarkan oleh bank atau fungsinya sebagai pengganti uang tunai. Jadi kalau misalkan kita nggak mau bawa uang tunai, nah kita cukup bawa credit card ini aja karena memang dirasa lebih praktis gitu. Lalu yang kedua, contoh daripada surat berharga itu adalah cek. Jadi apa itu cek? Cek adalah surat berharga yang berisi perintah tidak bersyarat oleh penerbit kepada bank yang memeliharanya. Lalu contoh yang ketiga ada wesel. Apa itu wesel? Jadi wesel itu adalah contoh surat berharga yang di dalamnya itu pasti ada kata wesel. Lalu di dalamnya diberikan tanggal dan tanda tangan di tempat di mana penerbit melakukan perjanjiannya. Kayak gitu, teman-teman. Lalu selanjutnya, jadi contoh selanjutnya mengenai surat yang contoh selanjutnya terkait surat berharga, yaitu ada surat sanggup, ada konsumen, dan surat saham. Jadi, jika ditinjau dari segi pengertian, surat sanggup itu adalah surat berharga yang memuat kata accept atau promise, di mana penerbit menyanggupi untuk membayarnya, teman-teman. Lalu untuk konsumen itu sendiri merupakan sebuah dokumen yang menentukan syarat-syarat kontrak antara pengirim dan maskapai pelayaran.
Terus juga ini ada surat saham. Jadi surat saham ini sering sekali kita dengar ya. Jadi surat saham ini merupakan surat yang mencantumkan kata saham di dalamnya sebagai tanda bukti kepemilikan saham itu sendiri. Nah, jadi dari tadi udah saya paparkan mengenai pengertian daripada surat berharga, terus contoh dari surat berharga, serta fungsi dari surat berharga. Habis ini kita membahas materi terkait, ya benar banget, jadi membahas mengenai surat yang mempunyai harga. Jadi jika kita tinjau dari segi pengertian, surat yang mempunyai harga adalah sebagai alat bukti diri bagi pemegangnya, sebagai orang yang berhak atas apa yang tersebut di dalamnya. Jadi bukan untuk atau pemenuhan prestasi berupa pembayaran sejumlah uang. Surat ini juga tidak dapat diperjualbelikan karena tujuannya bukan untuk diperjualbelikan. Nah, jadi surat yang mempunyai harga ini dia juga memiliki fungsi, teman-teman. Jadi fungsinya sebagai bukti diri untuk menikmati hak yang ada di dalam surat. Jadi apabila surat bukti itu lepas dari penguasaannya, dia masih dapat memperoleh barang atau haknya itu dengan menggunakan alat bukti lain. Selanjutnya, saya ingin memaparkan atau menjelaskan mengenai contoh daripada surat yang mempunyai harga. Jadi contoh-contoh yang di depan saya ini udah kita lihat ya, mungkin setiap hari gitu ya. Jadi yang pertama contohnya itu ada KTP atau kartu tanda penduduk ya. Jadi kalau KTP ini dia kalau nggak umur 17 tahun nggak bisa milikin ya. Jadi contoh selanjutnya ada SIM, surat izin mengemudi, lalu ada ijazah, lalu ada kartu keluarga, dan juga ada karcis bioskop. Nah, karcis bioskop ini biasanya dominan ini anak-anak milenial ya, pasti punya. Oke, sampai di pembahasan perbedaan surat berharga dan surat yang mempunyai harga. Jadi sekilas memang surat berharga dan surat yang mempunyai harga ini adalah hal yang hampir mirip. Cuman sebenarnya surat berharga dan surat yang mempunyai harga itu berbeda. Nah, jadi perbedaan yang paling mendasar, jika surat berharga itu adalah surat yang oleh penerbitnya sengaja diterbitkan sebagai pelaksana pemenuhan suatu prestasi yang berupa pembayaran sejumlah uang, tetapi menggunakan alat bayar lain. Maksudnya alat bayar itu berupa surat yang di dalamnya mengandung perintah kepada pihak ketiga atau pernyataan sanggup untuk membayar sejumlah uang kepada pemegang surat. Lalu untuk surat berharga itu sendiri merupakan bukan alat pembayaran penerbitannya dan tidak untuk dijual, melainkan hanya sekedar sebagai alat bukti diri bagi pemegang bahwa dia berhak atas apa yang disebutkan atau untuk menikmati hak yang disebutkan pada surat itu. Nah, jadi sekian pemaparan materi dari saya. Semoga bermanfaat bagi yang menonton. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan. Amin.